Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Esther Lenutawal dengan NIM 14S23031 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan membahas soal benar salah yang terlebih dahulu. Nomor 1, titik singular adalah salah satu titik kritis yang dapat menjadi titik ekstrim sekaligus titik belok. Jawaban saya benar karena titik singular dapat memenuhi berbagai peran dalam analisis fungsi, termasuk titik ekstrim dan titik belok, tergantung pada sifat fungsinya. Nah, untuk soal yang kedua, misalkan fx lebih besar dari 0 pada interval a, b, luas daerah di bawah kurva f dapat diaproksimasikan dengan luas n buah poligon dalam sebagai berikut. L sama dengan sigma I sama dengan 1 N sampai 1 fxi delta x. Note, luas poligon dalam KI adalah fxi dikali delta x. Jawaban saya salah karena pada luar poligon, dalam menggunakan nilai fungsi pada titik-titik tertentu, yang dimana luasnya seharusnya ialah L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikali delta x. Nah, untuk soal yang ketiga, menurut teorema dasar kalkulus 1, d per dx integral a sampai x ft dt sama dengan fx. Jawaban saya benar, karena pada teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan konsep integral dan turunan, yang menyatakan turunan dan integral suatu fungsi sama dengan fungsi itu sendiri. Istilahnya, ft itu sama dengan fx, atau fx sama dengan ft. Untuk soal nomor 4, formula berikut adalah formula untuk menghitung volume benda putar, dengan sumbu X sebagai sumbu putar dengan metode kulit tabung. V sama dengan integral A sampai B AX sama dengan integral A sampai B Pi Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dx. Jawaban saya salah karena yang benar ialah volume integral A sampai B 2πx dikali Hx dx, di mana 2πx itu keliling lingkaran alas kulit tabung dengan jari-jari X, dan Hx itu tinggi kulit tabung. Dan juga metode kulit tabung tergantung pada bentuk daerah yang akan diputar, dan kemudahan dalam menyatakan tinggi atau jari-jari irisan. Untuk soal yang nomor 5, perhatikan daerah diarsir pada gambar berikut. Luas daerah S pada gambar di atas dapat diperoleh dengan menghitung hasil dari L sama dengan integral A sampai B fx dx. Jawaban saya benar, di mana luas sama dengan integral A sampai B fx dx. Fx yaitu fungsi yang menggambarkan tinggi dari kurva daerah S yang diarsir, di mana A sampai B itu adalah interval pada sumbu X pada daerah S yang ingin dihitung luasnya, atau bisa disebut dengan batas. Nah, di sini saya akan melanjut soal isian singkat, yang dimana pertama, titik kritis dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x berada pada x sama dengan. Di saat kita ingin mencari titik kritis dari sebuah fungsi, yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan pertamanya. Jika sudah dapat turunan pertama, maka kita buat turunan pertama sama dengan 0. Fx sama dengan 0. 2x dikurang 2 sama dengan 0. Turunan dari x kuadrat dikurang 2x sama dengan 2x dikurang 2. Setelah itu, 2x sama dengan 2. Kita pindah ruas. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga x-nya adalah 1. Untuk soal yang nomor 2, perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x di bawah ini. Interval fungsi naik pada fungsi tersebut di atas adalah. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat interval naik dimulai dari
min 4 sampai positif tak hingga. Sehingga jawaban yang tepat adalah min 4 sampai dengan positif tak hingga. Kita lanjut soal yang ketiga. Titik minimum lokal dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 2/3 x pangkat 3 adalah. Untuk mencari titik minimum lokalnya, kita mencari turunan pertamanya dulu. 1/4 x pangkat 4 dikurang 2/3 x pangkat 3, turunan pertamanya yaitu x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Kita buat turunan pertama sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan atau boleh kita pisah. X kuadrat dikalikan ke x jadi x pangkat 3. X kuadrat dikalikan ke 2 sama dengan 2x kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 2. Setelah itu, kita sudah dapat akar-akarnya atau intervalnya kan. Lalu kita substitusikan F0 sama dengan 1/4 dikali 0 pangkat 4 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0. F2 sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 2/3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali 16 dikurang 2/3 kali 8. 1/4 boleh habis ke 16. Hasilnya menjadi 4 dikurang 16/3. Lalu kita samakan penyebutnya, sama-sama berpenyebut 3. 12/3 dikurang 16/3 sama dengan min 14/3. Maka titik minimumnya berada di 2, yaitu min 14/3. Nah, pada soal nomor 4, grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2 cekung ke bawah pada interval. Nah, di sini kan sudah diketahui fx-nya, maka kita turunkan pertama dan kita turun kedua. Turunan kedua yang kita dapat yaitu 36x kuadrat dikurang 24x. Kita buat turunan kedua sama dengan 0. F aksen kedua x sama dengan 0. 36x kuadrat dikurang 24x sama dengan 0. 12 ini sebenarnya bisa diperkecil atau dibagi 12, yaitu x-nya sama dengan 0, x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 2/3. Sehingga jika disubstitusi yang cekung ke bawah itu intervalnya berada di 0 sampai yang cekung ke atas berada pada 0 sampai 2/3. Sehingga yang ditanyakan cekung ke bawah. Ya, jadi cekung ke bawah berada pada min tak hingga sampai dengan 0 dan 2/3 sampai dengan positif tak hingga. Untuk soal yang kelima, diberikan fx sebagai suatu fungsi ganjil dan x elemen interval dari min a di koma a. Tentukan hasil integrasi berikut ini. Integral dari min a sampai a fx dx. Untuk fungsi ganjil fx pada interval simetris min a, a, integralnya selalu bernilai 0. Interval min a, a ialah simetris terhadap titik asal 0,0 dan fungsi fx dikatakan ganjil jika f min x sama dengan min fx. Soal yang keenam, dari bentuk integrasi berikut ini, integral 0 sampai 1 x akar 2x ditambah 1 dx. Dimisalkan u sama dengan 2x ditambah 1. Berapakah batas atas baru untuk integrasi tersebut? Dari bentuk integrasi berikut ini, integral 0 sampai 1 x akar 2x tambah 1 dx. Dimisalkan u sama dengan 2x tambah 1. Maka batas atas barunya kita buat dengan mensubstitusi nilai batas 0 sampai 1 ke u sama dengan 2x tambah 1. Saat x sama dengan 0, 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Saat x sama dengan 1, 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka batas atas barunya adalah 3.
nomor 7, terapkan teorema dasar kalkulus 1 untuk menentukan fx dari bentuk berikut ini. D per dx integral dari pi sampai x sin t dt sama dengan fx. Nah, kan pada teorema dasar kalkulus 1, ft sama dengan fx. Kan yang diketahui sin t dt sama dengan fx. Maka fx-nya adalah sin x dx. Lanjut soal yang nomor 8, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 1, dan sumbu X adalah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari intervalnya. Kita misalkan X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Kita misalkan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Kita misalkan X sama dengan 3, Y sama dengan 9. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Dan kita mencari luas daerahnya dengan luas sama dengan integral A sampai B fx dx. Integral dari 0 sampai 1 x kuadrat dx. Dimana kan luas batasnya ini A sampai B-nya berada pada 0 sampai 1. Nah, maka kita substitusi menjadi 1/3 x kuadrat batas dari 0 sampai 1. 1/3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 per 3. 1/3 dikurang 0 sama dengan 1/3 satuan luas. Untuk soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Suatu benda putar diperoleh dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu X. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar tersebut saat diambil irisan datar adalah. Jawaban nomor 9 adalah metode cincin. Dan untuk nomor 10, perhatikan gambar berikut. Suatu benda putar diperoleh dengan memutar daerah yang diarsir terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan 6x kuadrat. Batas atas dari integral yang digunakan untuk menentukan volume benda putar tersebut saat diambil irisan datar adalah. Maka batas atas yang dapat kita ambil yaitu sama dengan 2, di mana batasnya itu berada pada 0 sampai 2. Nah, saya akan melanjut pada soal esai. Pada gambar di atas interval yang menunjukkan grafik fungsi monoton naik berada pada interval naik pada fungsi di atas, yaitu mulai dari min tak hingga sampai dengan 27/5 dan min 47/15 sampai dengan positif tak hingga. Untuk soal nomor 2 esai, tentukanlah integral tentu berikut. Integral dari min 2 sampai min 1, 3x kuadrat, x pangkat 3 ditambah 8 pangkat 9 dx. Yang pertama kita lakukan yaitu memisalkan U sama dengan x pangkat 3 ditambah 8. Kita turunkan U terhadap dx. Turunannya menjadi 3x kuadrat. du sama dengan 3x kuadrat dx. Maka integral dari min 2 sampai min 1 3x kuadrat x pangkat 3 ditambah 8 pangkat 9 dx sama dengan integral dari min 2 sampai 1 u pangkat 9 du. Kita langsung saja menambahkan pangkatnya tambah 1 dengan batas dari min 2 sampai 1. Maka akan menjadi U pangkat 10/10 batas dari min 2 sampai 1. U-nya tadi X pangkat 3 tambah 8. Kita substitusi menjadi pangkat 10/10. Batas dari min 2 sampai 1. 1 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 10/10 dikurang min 2 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 10/10. Min 1 ditambah 8 pangkat 10/10 dikurang min 8 ditambah 8 pangkat 10/10. 9 pangkat 10 dikurang 0/10 sama dengan 9 pangkat 10/10. Untuk soal 3 esai, suatu daerah R dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X. Garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 3 dan sumbu X. Daerah R tersebut kemudian diputar dengan sumbu keliling sumbu X. Ilustrasi dari daerah R
diberikan sebagai berikut. Y sama dengan akar X. Yang ditanya, tentukan irisan yang tepat dengan menambahkannya pada ilustrasi di atas. Nah, setelah kita tentukan, maka irisannya akan menjadi seperti ini. Untuk yang B, metode apakah yang tepat untuk menghitung volume benda putar tersebut? Metode yang tepat kita lakukan yaitu metode cakram. Untuk yang C, tentukan besarnya volume benda putar yang dibentuk. Nah, di sini kan Y sama dengan akar X. Maka Pi sama dengan Pi integral dari A sampai B fx kuadrat dx. Pi integral 1 sampai 3 akar X dikuadratkan dx. Pi integral dari 1 sampai 3x dx. Kita substitusikan batasnya menjadi 3 dikurang 1 pi. Hasilnya akhirnya menjadi 2 pi.